Asyik. Balik lagi sama gue Arsh Firsyah, dan di video kali ini gue bakal ngajak kalian semua, timnya Arsh Firsyah, buat jalan-jalan virtual ke tempat-tempat yang bener-bener di luar nalar guys. Dunia kita ini, planet bumi yang kita cintai ini ternyata nyimpen banyak banget rahasia dan keajaiban yang kadang bikin kita mikir, ini beneran ada apa? Cuma editan Photoshop sih. Dari ujung kutub yang dinginnya nusuk tulang, sampai gurun pasir yang panasnya kayak di oven. Ada aja tempat-tempat yang uniknya kebangetan, anehnya nggak ketulungan, dan pastinya bikin kita penasaran setengah mati. Kalian pasti udah sering denger kan cerita-cerita tentang tempat angker, tempat misterius, atau tempat yang pemandangannya beda dari yang lain. Nah, kali ini gue udah ngumpulin 7 tempat yang menurut gue paling gokil, paling aneh, dan paling bikin melongo sedunia. Siapin mental kalian, siapin cemilan kalian, karena perjalanan kita kali ini bakal seru banget, menegangkan, dan pastinya nambah wawasan kalian semua. Gue jamin, setelah nonton video ini, kalian bakal ngeliat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Mungkin ada yang langsung pengen packing buat kesana, atau mungkin ada yang malah jadi makin ngeri. Haha. Pokoknya, jangan kemana-mana guys, tetap stay tune di channel gue, karena kita bakal ngebongkar satu persatu keanehan dari 7 tempat paling mind-blowing di planet ini. Dari air terjun yang warnanya kayak darah, danau yang bisa bikin hewan jadi mumi, sampai hutan yang katanya paling serem di Jepang. Udah siap belum nih? Kalau udah siap, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video keren lainnya dari gue. Langsung aja, kita gaskun ke tempat pertama. Let's go! Oke guys, tempat pertama yang bakal kita bahas ini bener-bener bikin gua merinding sekaligus takjub. Bayangin aja di tengah hamparan es putih Antartika yang super dingin itu, ada sebuah fenomena alam yang namanya Blood Falls atau air terjun darah. Gila kan namanya aja udah serem banget. Jadi dari salah satu gletser yang namanya Gletser Taylor, ngalir air yang warnanya merah pekat banget, kayak darah segar yang baru keluar gitu guys. Kontras banget sama es di sekitarnya yang putih bersih. Ini bukan setting film horor ya, ini beneran ada dan nyata adanya di dunia kita ini guys. Nah, pasti kalian pada nanya kan, kok bisa sih airnya jadi merah kayak darah gitu? Apakah ada monster laut purba yang terluka di dalam gletser? Atau jangan-jangan ini portal ke dunia lain? Haha, tenang guys, tenang. Jadi, setelah diteliti sama para ilmuwan, ternyata warna merah darah ini bukan karena darah beneran, tapi karena kandungan besi yang super tinggi di dalam airnya. Air ini asalnya dari danau subglasial, danau di bawah lapisan es, yang kejebak selama jutaan tahun. Ketika air super asin dan kaya zat besi ini akhirnya nemu celah buat keluar dan kontak sama oksigen di udara, terjadilah proses oksidasi. Mirip kayak besi yang karatan gitu. Nah, ini versi cairnya dan ngalir jadi air terjun. Keren banget kan penjelasannya? Alam emang selalu punya kejutan yang nggak pernah kita duga. Selanjutnya, kita terbang jauh dari dinginnya Antartika ke panasnya Afrika, tepatnya ke Tanzania. Di sini ada sebuah danau yang namanya Danau Natron. Dan danau ini punya reputasi yang cukup menyeramkan guys. Gimana nggak serem? Danau ini terkenal bisa mengubah hewan-hewan yang mati di sekitarnya jadi kayak patung batu. Bukan cuma itu, airnya juga kadang berwarna merah atau pink, tergantung kadar garam dan mikroorganisme di dalamnya. Jadi, pemandangannya tuh eksotis tapi sekaligus bikin bulu kuduk berdiri. Bayangin aja, kalian lagi jalan-jalan di pinggir danau, terus nemu bangkai burung atau kelelawar yang udah mengeras kayak batu, dengan pos terakhir sebelum mereka mati. Hi, serem banget. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ini dia nih rahasianya. Danau Natron ini punya kadar garam dan alkalinitas yang super duper tinggi. pH-nya bisa mencapai 10,5, hampir setara sama amonia. Kondisi ekstrem ini disebabkan oleh abu vulkanik dari gunung berapi Oldoinyo Lengai di dekatnya, yang kaya akan natrium karbonat dan mineral lainnya. Jadi ketika hewan-hewan terutama yang gak terbiasa sama kondisi airnya nyemplung atau jatuh ke danau ini dan mati, tubuh mereka akan mengalami proses kalsifikasi. Mineral-mineral dari air danau akan mengendap dan melapisi tubuh hewan tersebut, mengawetkannya dalam bentuk yang mengerikan. Meskipun begitu, ada beberapa jenis ikan dan flamingo yang justru bisa beradaptasi dan hidup di sana. Gokil banget ya seleksi alamnya. Oke guys,
Dari danau yang mengawetkan, sekarang kita pindah ke sebuah pulau kecil di Meksiko yang dijamin bakal bikin kalian susah tidur. Namanya Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka. Sesuai namanya, pulau ini dipenuhi sama ribuan boneka. Tapi bukan boneka lucu-lucu kayak di toko mainan ya. Boneka-boneka di sini tuh udah rusak, kotor, ada yang matanya copot, ada yang tangannya putus. Pokoknya serem banget deh. Dan yang bikin makin merinding, boneka-boneka ini digantungin di pohon-pohon, di pagar, di bangunan-bangunan tua, di mana-mana pokoknya. Kebayang nggak sih malam-malam di pulau itu sendirian dikelilingin ribuan pasang mata boneka yang ngeliatin kita? Gue sih ogah banget. Cerita di balik pulau boneka ini juga nggak kalah serem, guys. Konon katanya dulu ada seorang penjaga pulau bernama Don Julian Santana Barrera. Suatu hari dia nemuin mayat seorang gadis kecil yang tenggelam di kanal dekat pulau itu. Nggak lama setelah itu, dia juga nemuin boneka yang hanyut, yang dia percaya milik si gadis kecil. Untuk menghormati arwahnya dan menenangkannya, Don Julian mulai menggantung boneka itu di pohon. Tapi lama-kelamaan, dia jadi kayak terobsesi dan terus-menerus ngumpulin boneka-boneka bekas dari sampah atau yang hanyut, lalu digantungin di seluruh pulau. Katanya sih, dia sering dengar bisikan-bisikan dan langkah kaki arwah gadis kecil itu. Don Julian sendiri meninggal pada tahun 2001, kabarnya tenggelam di tempat yang sama di mana dia nemuin mayat gadis kecil itu. Merinding banget ceritanya. Lanjut lagi guys, kali ini kita ke India, ke sebuah tempat yang namanya Bukit Magnetic atau Magnetic Hill di Ladakh. Nah, tempat ini unik banget karena katanya punya kekuatan magnet yang bisa narik mobil. Jadi kalau kalian parkir mobil di kaki bukit ini dengan posisi netral dan mesin mati, mobilnya bisa gerak sendiri nanjak ke atas bukit. Gokil kan? Kayak ada gaya gravitasi yang kebalik gitu. Banyak turis yang datang ke sini cuma buat nyobain fenomena aneh ini. Mereka sampai ngegambar garis di jalan buat nandain titik awal mobil, terus ngeliatin mobilnya pelan-pelan gerak sendiri melawan tanjakan. Ajaib banget. Tapi, apakah beneran ada kekuatan magnet super besar di bukit ini? Atau jangan-jangan ada hubungannya sama hal-hal gaib? Tunggu dulu guys. Setelah diselidiki lebih lanjut sama para ahli, ternyata fenomena mobil bergerak sendiri menanjak ini kemungkinan besar disebabkan oleh ilusi optik. Jadi, tata letak lanskap di sekitar bukit, kayak kemiringan jalan, horizon yang nggak kelihatan jelas, dan objek-objek di sekitarnya, itu semua ngebuat tanjakan jadi kelihatan kayak turunan, dan sebaliknya. Otak kita jadi ketipu guys. Jadi yang kita kira mobilnya nanjak, sebenarnya mobilnya lagi turun di jalan yang emang menurun. Tapi mata kita ngelihatnya seolah-olah itu tanjakan. Meskipun cuma ilusi optik, tetap aja keren dan jadi daya tarik tersendiri ya buat para wisatawan. Siapa di sini yang suka lihat bintang di langit malam? Gue yakin banyak banget. Tapi gimana jadinya kalau kita bisa lihat ribuan bintang berkelap-kelip bukan di langit, tapi di dalam gua bawah tanah? Wah, pasti keren banget kan? Nah, pengalaman magis kayak gini bisa kalian dapetin kalau kalian berkunjung ke Gua Waitomo di Selandia Baru, guys. Gua ini terkenal banget sama pemandangan langit berbintang yang diciptain sama ribuan cacing pendar atau glowworms yang tinggal di langit-langit dan dinding gua. Cahaya biru kehijauan yang mereka keluarin itu bener-bener bikin suasana di dalam gua jadi kayak di dunia dongeng. Cacing pendar ini, nama ilmiahnya Arachnocampa luminosa, adalah larva dari sejenis serangga kecil. Mereka ngeluarin cahaya buat narik mangsa, yaitu serangga-serangga kecil lainnya. Mereka juga ngebuat semacam jaring-jaring sutra lengket yang menggantung dari langit-langit gua buat nangkep mangsanya itu. Jadi semakin banyak cahaya, semakin banyak mangsa yang bisa ketangkep. Biasanya, buat nikmatin pemandangan ini, pengunjung diajak naik perahu kecil menyusuri sungai bawah tanah di dalam gua, dalam kondisi gelap gulita. Jadi cuma cahaya dari para glowworms ini aja yang kelihatan. Wah, pasti romantis dan menakjubkan banget ya pengalamannya. Bener-bener serakin mau sing the family prim dan selalu ini diseluruh. Guys, siap-siap buat ngeliat sesuatu yang bener-bener panas dan membara. Kita sekarang menuju ke Turkmenistan, ke sebuah tempat yang dijuluki Darvaza Gas Crater, atau lebih terkenalnya lagi, The Door to Hell alias Gerbang Neraka. Gile, namanya aja udah bikin penasaran sekaligus ngeri ya. Jadi, ini tuh sebuah kawah gas alam raksasa di tengah gurun Karakum yang udah menyala tanpa henti selama puluhan tahun, guys.
Bayangin aja, lubang menganga di tanah dengan diameter sekitar 70 meter dan kedalaman 30 meter. Yang isinya api berkobar-kobar siang dan malam. Panasnya pasti luar biasa dan pemandangannya spektakuler banget. Apalagi pas malam hari, cahayanya bisa kelihatan dari jauh. Kira-kira gimana sih ceritanya kawah ini bisa jadi kayak neraka bocor gini? Nah, menurut cerita yang paling populer, kawah ini terbentuk sekitar tahun 1971. Waktu itu, para ahli geologi Soviet lagi ngebor nyari gas alam. Tapi, ternyata tanah di bawah rig pengeboran mereka ambles, ngebentuk kawah gede dan ngelepasin gas metana yang berbahaya. Khawatir gas beracun ini nyebar dan membahayakan lingkungan, mereka mutusin buat ngebakar gas itu, dengan harapan apinya bakal padam dalam beberapa minggu. Ternyata perkiraan mereka salah besar. Gasnya terus keluar dan apinya terus nyala sampai sekarang, udah lebih dari 50 tahun. Tempat terakhir yang bakal kita bahas ini mungkin jadi yang paling bikin bulu kuduk berdiri di antara semuanya, guys. Kita terbang ke Jepang, ke sebuah hutan yang namanya Aokigahara, atau sering juga disebut Jukai, yang artinya lautan pohon. Hutan ini terletak di kaki Gunung Fuji dan terkenal banget bukan cuma karena keindahannya, tapi juga karena suasana misterius dan reputasinya yang kelam. Hutan Aokigahara ini sangat lebat, pohon-pohonnya tinggi dan rapat banget, sampai-sampai sinar matahari susah nembus ke dasar hutan. Akibatnya, suasana di dalam hutan jadi cenderung gelap, sunyi senyap, dan agak lembab. Kompas dan GPS juga katanya sering nggak berfungsi dengan baik di sini karena kandungan besi magnetik yang tinggi di tanah vulkaniknya. Selain itu, Aokigahara juga diselimuti banyak mitos dan legenda urban yang bikin hutan ini makin terasa angker. Banyak cerita tentang yurei atau arwah penasaran yang menghuni hutan ini. Sayangnya, hutan ini juga punya reputasi sebagai salah satu tempat paling populer di dunia untuk bunuh diri. Karena itu, pemerintah Jepang udah masang banyak papan peringatan dan patroli rutin buat mencegah hal-hal yang gak diinginkan. Meskipun begitu, keindahan alam Aokigahara dengan gua-gua es dan formasi lava yang unik sebenarnya juga menarik buat dijelajahi. Tapi ya itu tadi, auranya emang beda banget, guys. Bikin kita jadi mikir dan merenung. Bener betul impulskompen situasi tentang Tegrin. Wih, gila sih guys. 7 tempat tadi bener-bener bikin gue takjub, merinding, sekaligus makin sadar betapa luar biasanya planet bumi kita ini. Dari air terjun darah yang misterius di Antartika, danau natron yang bisa jadiin hewan kayak patung, pulau boneka yang seremnya kebangetan, bukit magnetik yang nipu mata, gua Waitomo yang kayak galaksi di bawah tanah, gerbang neraka yang apinya nggak padam-padam, sampai hutan Aokigahara yang penuh misteri. Masing-masing tempat punya cerita dan keunikan sendiri yang bikin kita pengen tahu lebih banyak lagi. Atau mungkin ada yang malah jadi takut. Nah, dari ke-7 tempat paling aneh di dunia yang udah gue bahas tadi, gue pengen tahu banget nih dari kalian semua, timnya Arshfirsha. Tempat mana sih yang paling bikin kalian penasaran? Atau mungkin tempat mana yang paling pengen kalian kunjungi suatu saat nanti? Atau malah tempat mana yang paling bikin kalian ngeri dan gak bakal mau deket-deket? Coba deh, langsung aja tulis komentar kalian di bawah ya. Gue bakal baca-bacain semua komen dari kalian dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat video-video gue selanjutnya. Gue seneng banget kalau kita bisa diskusi dan sharing pendapat bareng-bareng kayak gini. Oke deh guys, kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Semoga informasi yang gue kasih bisa nambah wawasan dan menghibur kalian semua ya. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kasih jempol ke atas alias like yang banyak. Terus, jangan lupa juga buat komen, share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu tempat-tempat aneh ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel gue Arshfirsha dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau gue upload video baru. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.